Timnas Indonesia mendapat kabar baik menjelang pertandingan ronde ketiga menghadapi Australia. Skuad negeri Kangguru dilanda masalah skuad yang berpengaruh terhadap performa di atas lapangan. Menurut laporan, 7 pemain penting Timnas Australia harus menepi lantaran menderita cedera berkepanjangan. Ini menjadi kesempatan emas Patrick Kluivert membalaskan dendamnya setelah dianggap remeh. Cetak gol coba merangkum kekacauan Timnas Australia menjelang pertandingan melawan Timnas Indonesia sebagai berikut. Performa meningkat di era Tony Popovic. Timnas Australia berada di dalam jalur yang tepat untuk melaju ke ronde berikutnya, terutama sejak diambil alih oleh Tony Popovic, di mana skuad Kangguru belum pernah kalah dalam 5 laga terakhir. Situasi ini jauh membaik jika dibandingkan dengan era kepelatihan Graham Arnold. Di bawah asuhannya Arnold, skuad negeri Kangguru sempat terlempar ke peringkat kelima di grup C. Kini publik Australia bisa sedikit tersenyum tenang karena perubahan positif sudah terjadi di era Popovic. Sang pelatih pun menyadari penuh dirinya telah sukses membawa Australia bangkit. Namun Popovic menilai Australia masih membutuhkan waktu untuk bisa tampil klop. Perjalanan ini tidak dimulai dengan cara terbaik, tetapi saya tahu masih ada waktu. Masih ada cukup banyak pertandingan. Anda tahu, kami semestinya mengincar tempat teratas untuk dapat lolos langsung, ucap Popovic. Juru taktik kelahiran Sydney ini pun semakin optimis, lantaran banyak pilar penting Australia yang sudah pulih dari cedera. Harry Souttar, Connor Metcalfe, dan Aidan O'Neill kini siap mentas lagi. Deretan pemain abroad Eropa tersebut otomatis bakal menambah kekuatan Australia. Menariknya, sebagian besar para penggawa Australia ternyata merupakan pemain naturalisasi. Sebut saja King of Block Court, yakni Jacken Irvine, striker muda potensial Kusiniengi. Lalu masih ada Cameron Burgess, Nestori Irankunda, Alessandro Kirkati, dan banyak lainnya. Bahkan nama-nama di atas sama sekali nggak memiliki darah Australia. Berbeda halnya dengan Timnas Indonesia yang menaturalisasi pemain berdarah merah putih. Gembar-gembor Tony Popovic kalahkan Indonesia. Alih-alih bersikap rendah hati, Tony Popovic justru koar-koar dan jumawa. Sang pelatih percaya diri dan berkoar-koar jika Patrick Kluivert merupakan pelatih yang minim pengalaman. Dia belum memiliki banyak pengalaman. Kluivert mungkin berharap membuat sesuatu yang istimewa, tetapi tidak untuk laga bulan Maret 2025 melawan Australia, ujar pelatih 51 tahun ini. Gak cukup dengan merendahkan karir kepelatihan Kluivert, Popovic juga yakin bisa mengalahkan Timnas Indonesia. Dia bilang Australia akan lolos otomatis ke Piala Dunia dengan mudah. Apalagi lawan yang dihadapi hanyalah Indonesia yang hanya menempati ranking 127. Kami berada di posisi yang bagus. Kami perlu memiliki fokus yang tinggi, mentalitas yang tinggi, dan performa yang tinggi. Mimpi yang kami miliki untuk lolos secara otomatis dapat kami wujudkan, ujar Popovic dengan percaya diri kepada ESPN. Popovic juga yakin Australia bisa mengalahkan Timnas Indonesia dengan sangat mudah. Alasannya karena pemain negeri Kangguru mendapat support besar dari para penggemar. Kami didukung oleh pendukung tuan rumah, kami akan didukung oleh stadion yang penuh di Sydney, dan kami harus memanfaatkannya. Kepercayaan diri seorang Tony Popovic makin menjadi-jadi setelah AFC ikut mendukung strategi Australia. Federasi tertinggi Asia ini menyebut peluang Australia menang sangatlah besar. Tony Popovic tidak menutup kemungkinan akan melakukan penambahan pemain tak terduga. Ini akan sangat mendukung upaya Australia untuk lolos otomatis ke Piala Dunia FIFA, bunyi pernyataan AFC dalam artikelnya. Karma terkena sial bintang yang alami cedera. Gembar-gembor Tony Popovic soal kehebatan skuad Socceroos nyatanya nggak terwujud. Pasalnya tim Kangguru ditimpa masalah ketika mereka harus kembali kehilangan Harry Souttar akibat cedera. Punggawa Sheffield United tersebut harus menepi selama semusim karena cedera tendon Achilles. Alhasil bek jangkung tersebut dipastikan absen di laga lanjutan Timnas Australia.
Absennya Southard langsung bikin media Australia panik. Mereka khawatir tim Kangguru bakal gagal melaju ke putaran final jika sampai kalah dari Indonesia. Ini menjadi pukulan telak bagi Sakerus yang dilatih Tony Popovic. Mereka tidak hanya terancam gagal lolos otomatis, tetapi juga beresiko tidak lolos ke Piala Dunia sama sekali jika kalah dari Indonesia. Tulis news.com.au dalam laporannya. Kekhawatiran media Australia tersebut bisa dipahami. Pasalnya, Southard dikenal punya peran penting dalam duel udara dan permainan fisiknya yang membuat sulit penyerang lawan. Masalah Sakerus gak berhenti sampai di situ. Popovic kembali dipusingkan dengan absennya dua pemain lain akibat cedera, yakni bek Parma, Alexander Kirkati, dan striker Portsmouth, Kusiniyangi. Selain itu ada 4 nama lain seperti Thomas Deng, Jordan Boss, Connor Metcalf, dan Nestori Irakunda yang juga harus menepi. Kondisi ini justru bikin media Asia Tenggara menjagokan Indonesia. Tim asuhan pelatih Kluivert akan memanfaatkan kesempatan guna merebutkan tiket lolos. Tulis soha.vn. Kaos olahraga lengan pendek dari Monexo bisa kamu dapatkan mulai dari 30 ribuan aja. Cek linknya sebagai berikut. Ajang pembuktian kekuatan baru Timnas Indonesia. Badai cedera yang menimpa Timnas Australia menjadi berkah tersendiri bagi pasukan Merah Putih. Pasalnya lini serang Indonesia jadi lebih leluasa mengacak-acak pertahanan tim Kangguru. Apalagi pertandingan ini sekaligus menjadi ajang pembuktian untuk Ole Romeni. Striker 24 tahun tersebut dituntut untuk bisa membobol gawang tim besutan Tony Popovic. Romeni diprediksi bakal menjadi senjata andalan Patrick Kluivert dengan insting gol yang tajam. Terlebih lagi, punggawa Oxford United itu sangat lihai melakukan duel udara. Timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert juga serius menata pertandingan ini. Skuad Garuda begitu berambisi mencuri 3 poin meskipun bermain di kandang Australia. Erick Thohir menggandeng Kluivert untuk mengoptimalkan kesiapan tim. Keduanya memastikan para pemain tiba lebih awal di Sydney, yakni pada tanggal 17 atau 18 Maret mendatang. Selain itu, keseriusan Timnas Indonesia juga terlihat dari kesibukan para asisten pelatih. Alex Pastur dan Dani Lanzat bahkan kedapatan memantau pertandingan Malut United versus Borneo FC. Menanti kejeniusan Patrick Kluivert. Publik Indonesia sudah nggak sabar menanti kejutan dari Patrick Kluivert. Pasalnya para penggemar Merah Putih sangat antusias melihat skema racikan pelatih asal Belanda. Nggak heran Kluivert disebut ingin menerapkan strategi total football. Kluivert akan meminta anak asuhnya untuk tampil habis-habisan sejak menit awal. Tapi bermain menyerang adalah keharusan bagi saya. Saya suka menempatkan lawan dalam kesulitan dengan menerapkan tekanan tinggi di lapangan, ungkap Kluivert. Terlebih lagi, sang pelatih punya misi pembuktian setelah diremehkan Tony Popovic. Bahkan juru taktik 48 tahun ini disebut siap tampil dengan kekuatan penuh. Dapatkan diskon 64% kaos olahraga lengan pendek dari Monexo dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan kekacauan Timnas Australia menjelang pertandingan melawan Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Akankah anak asuh Patrick Kluivert mampu membawa pulang 3 poin? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.